Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arli Saputra, NIM 2024050103 Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul pengelolaan proyek. Pengertian pengelolaan proyek adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan dalam batas waktu, biaya, dan kualitas tertentu. Tujuan pengelolaan proyek adalah memastikan semua kegiatan berjalan sesuai rencana agar hasil optimal. Proses ini melibatkan sumber daya seperti manusia, waktu, biaya, material, dan teknologi. Keberhasilan proyek ditentukan oleh keseimbangan tiga aspek utama, yaitu waktu, biaya, dan kualitas, serta didukung oleh koordinasi tim, pengambilan keputusan, dan pengendalian risiko. Perencanaan proyek adalah tahap awal yang menentukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan proyek dan menjadi dasar pelaksanaan serta pengendalian. Tahap ini mencakup penentuan tujuan, ruang lingkup, jadwal, anggaran, sumber daya, serta identifikasi risiko dan strategi penanganannya. Komponen perencanaan proyek ada beberapa. Yang pertama, menentukan tujuan proyek. Yang kedua, menentukan ruang lingkup. Ketiga, menyusun jadwal. Keempat, perencanaan anggaran. Kelima, identifikasi sumber daya serta analisis risiko. Penjadwalan proyek merupakan proses penentuan urutan kegiatan serta alokasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap aktivitas dalam proyek. Tujuan utama penjadwalan proyek adalah agar seluruh kegiatan dapat dilaksanakan secara teratur, tepat waktu, dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Metode penjadwalan proyek ada beberapa, yaitu kegiatan PRT, Program Evaluation and Review Technique, serta CPM, Critical Part Method. Baik, pengendalian proyek adalah suatu proses yang dilakukan untuk memantau, mengevaluasi, dan memastikan bahwa pelaksanaan proyek berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian proyek bertujuan untuk menjaga agar proyek tetap berada dalam batasan waktu, biaya, dan kualitas yang telah direncanakan sebelumnya. Hasil data proyek, yaitu pengendalian proyek adalah proses memantau dan mengevaluasi pelaksanaan proyek agar tetap sesuai rencana dalam hal waktu, biaya, kualitas. Pengendalian penting untuk mengatasi penyimpangan seperti keterlambatan atau pembengkakan biaya dengan membandingkan rencana dan pelaksanaan, serta melakukan tindakan korektif jika diperlukan. Manfaat pengendalian proyek itu ada 5. Yang pertama, mengurangi risiko kegagalan proyek. Kedua, mencegah keterlambatan pekerjaan. Ketiga, menghindari pembengkakan biaya. Yang keempat, meningkatkan kualitas hasil proyek. Serta yang terakhir, membantu pengambilan keputusan yang tepat. Variasi waktu kegiatan adalah perbedaan durasi yang mungkin terjadi dalam penyelesaian suatu aktivitas proyek. Variasi ini dapat berupa waktu yang lebih cepat maupun lebih lama dari yang direncanakan. Dalam pendekatan manajemen proyek, khususnya pada metode PRT, variasi waktu kegiatan biasanya dinyatakan dalam 3 jenis perkiraan waktu, yaitu yang pertama, waktu optimis atau optimis time. Waktu tercepat suatu kegiatan dapat diselesaikan jika semua berjalan lancar. Yang kedua, waktu realistik atau most likely time. Waktu yang
paling mungkin terjadi dalam kondisi normal. Yang terakhir, waktu pesimis atau pessimistic time. Waktu terlambat yang mungkin terjadi jika menghadapi hambatan. Cost time trade-off dan project crashing. Cost time trade-off adalah hubungan antara biaya dan waktu proyek. Waktu lebih cepat butuh biaya lebih besar, sedangkan biaya lebih hemat membuat waktu lebih lama. Project crashing adalah teknik mempercepat proyek dengan menambah sumber daya namun meningkatkan biaya, sehingga biasanya hanya dilakukan pada jalur kritis agar efektif. Kelebihan dan kekurangan metode PRT dan CPM. Kelebihan PRT yaitu mengelola ketidakpastian waktu. PRT menggunakan estimasi waktu optimis, realistis, dan pesimis, sehingga cocok untuk proyek yang belum pasti durasinya seperti proyek penelitian atau pengembangan produk baru. Identifikasi jalur kritis. PRT mempermudah mengetahui kegiatan yang berpotensi menunda penyelesaian proyek. Perencanaan risiko lebih baik dengan perhitungan probabilistik. Manajer proyek dapat menilai risiko keterlambatan dan menyiapkan langkah mitigasi. Kekurangan PRT yaitu perhitungan kompleks, memerlukan perhitungan rata-rata dari 3 estimasi waktu, sehingga lebih rumit dibanding CPM. Kurang efektif untuk proyek rutin jika proyek sudah memiliki waktu pasti. Metode PRT kurang efisien, memerlukan data yang akurat. Tanpa data estimasi yang cukup, hasil perhitungan PRT bisa tidak akurat. Sedangkan kelebihan CPM menentukan jalur kritis secara jelas. CPM menyoroti kegiatan yang langsung memengaruhi durasi proyek, sehingga manajer bisa fokus mengendalikan kegiatan tersebut. Cocok untuk proyek dengan durasi pasti, misalnya proyek konstruksi, fabrikasi, atau pembangunan gedung, di mana durasi kegiatan relatif dapat diprediksi. Membangun perencanaan sumber daya dan biaya. CPM memudahkan manajer proyek mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien dan mengendalikan biaya. Kekurangan CPM, kurangnya fleksibel untuk ketidakpastian. CPM mengasumsikan durasi kegiatan tetap, sehingga tidak cocok untuk proyek yang waktu menyelesaikannya tidak pasti. Mempertimbangkan variasi waktu. Perubahan mendadak pada kegiatan bisa menyebabkan jalur kritis bergeser tanpa peringatan. Kegiatan non-kritis kurangnya diperhatikan. Fokus berlebihan pada jalur kritis dapat membuat manajer proyek mengabaikan kegiatan pendukung yang juga penting.